lagi, kenapa eh, harus saat ini harus Bapak lagi yang dipilih? Alasan saya seperti tadi Gus bilang, banyak alasannya. Kalau aku sih ingat apa kata-kata Kiai di Jawa Tengah pada periode pemilihan Bapak waktu 2019 yang lalu. Beliau dianggap sebagai imam sholat. Jadi imam sholat maghrib udah bagus. Kenapa nggak langsung saja jadi sholat isya? Nah, sekarang kita melihat beliau juga memang bagus, bacaannya bagus, katanya bagus, semua juga bagus. Kenapa nggak dilanjutkan aja kembali? Toh seperti yang Gus tadi bilang, masih banyak hal-hal yang lain yang belum bisa dikerjakan, terutama terkendala pandemi saat ini. Yang kedua, Undang-Undang 45 di amandemen, terutama pada saat reformasi, itu juga ada sedikit kebablasan, terutama hilangnya pasal GBHN dan dapat dipilihnya kembali presiden. Pada saat itu ada kekhawatiran kalau dipilih berlarut-larut akan menimbulkan oligarki karena pengalaman Orde Baru. Tapi Tuhan memberikan Bapak Jokowi sebagai, kalau aku melihat, sebagai bentuk suatu pembenaran dari pemikiran para pendiri bangsa kita waktu membuat Undang-Undang Dasar 45. Dapat dipilih kembali itu sesuatu yang sangat memungkinkan dan sesuai dengan kebudayaan yang ada di kita. Sebelum kemerdekaan jelas untuk kita banyak kerajaan berbagai daerah, dan itu tidak mungkin untuk negara yang baru merdeka berbentuk kerajaan kembali karena akan menimbulkan gesekan-gesekan yang besar karena negara ini sangat luas, sangat besar, sangat beragam. Dan perlu satu negara yang berbentuk republik yang berdasarkan dengan kebudayaan yang ada di kita semua. Nah, dapat dipilih kembali seperti itu. Masalah oligarki, aku setuju kok kalau berlanjut terus tanpa ada batasan hukum akan menimbulkan oligarki. Yang jadi masalah adalah pembatasan itu harus dengan hukum. Siapapun nanti presidennya, walaupun nanti sudah diganti, tetap dibatasi dengan hukum. Kalau misalkan beliau-beliau itu melanggar, harus ditegakkan hukum. Jadi tidak akan timbul oligarki. Orde lama sedikit membuat kesalahan mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, zaman Orde Baru, Undang-Undang 45 dikunci, tidak bisa diubah. Sedangkan oleh pendiri bangsa sendiri pun Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diubah. Sudah diatur sedemikian rupa. Jadi Undang-Undang 1945 itu dia dapat mengikuti perkembangan zaman karena tidak dikunci oleh para pendiri bangsa untuk dapat amandemen panjang masa. Yang ketiga ya, untuk masalah amandemen kembali, dan ada beberapa pengamat ataupun pembicara yang mengatakan bahwa itu adalah melanggar reformasi, semangat reformasi. Sebetulnya tidak. Justru semangat reformasi itu ingin membuat kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang benar-benar tidak untuk kekuasaan sesaat dan untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Orde Baru, dan kekayaan kita yang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga saudara-saudara kita terutama yang di Indonesia bagian timur sangat-sangat dirugikan.